Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan ya. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk waktu kami boleh bersama-sama menaikkan beberapa pokok doa yang menjadi kerinduan kami, yang menjadi pergumulan umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami, dan saat ini kami datang kepada Engkau bersama-sama untuk kami mendengarkan dan belajar daripada firman-Mu. Tuhan menolong kami, biarlah perenungan kami di malam hari ini boleh menyenangkan dan berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, mari kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan buka surat Paulus yang kedua kepada Timotius. Surat Paulus yang kedua kepada Timotius ayat 1, pasal 1 ayat 3 sampai 12. Saya akan bacakan untuk kita semua ya. Surat Paulus yang kedua kepada Timotius pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 12. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang Engkau curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali supaya penuhlah sukacitaku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan kepadaku hingga pada hari Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, sebelum dilanjutkan, apakah suara ini yang sholat kedengaran ya? Saya boleh ganti dengan headset ya. Oke, bagaimana? Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran langsung. Oke, ya Bapak Ibu, saya akan mengajak kita sedikit mengingat beberapa satu kejadian ya di tahun yang lalu, yaitu pada waktu Thomas Cup yang ke-14 digelar. Jonathan Christie itu adalah pebulu tangkis berusia 24 tahun. Dan dia menjadi salah satu kunci sukses Indonesia. Di pertandingan final yang menjadi penentu kemenangan Indonesia, Joe berhasil mengalahkan Cina dengan skor 3-0 di partai puncak. Nah, kemenangan itu tidak dengan mudah diraih karena dibutuhkan waktu 1 jam 22 menit bagi Joe untuk berlaga
Maka Joe disebut sebagai pebulu tangkis paling capek di Thomas Cup. Sesaat lawan mainnya dinyatakan saat itu kalah, penonton Indonesia langsung bersorak dengan sukacita. Netizen pun ramai memberikan ucapan selamat kepada Joe, bahkan banyak yang melontarkan pujian dan mengeluh-ngeluhkan Joe sebagai pahlawan. Selang waktu seminggu kemudian, Jonathan pun harus kembali bertarung di Denmark Open. Nah, saat Joe baru saja mau mulai bertanding dan saat dia mau mengadakan servis, kemudian tiba-tiba dia merasakan sakit yang luar biasa di bagian pinggangnya. Dia mencoba untuk bertahan, tapi yang ada sakit itu makin parah dan tidak tertahankan. Sehingga Joe terpaksa mundur. Rupanya dia telah menahan sakit pinggang ini sejak di Thomas Cup. Kali ini reaksi netizen bukannya bersimpati, tetapi justru banyak yang membuli dan mengejek Joe. Sebagai atlet, Joe harus berlatih, bertarung, dan bahkan harus menahan sakit saat bertanding karena terluka. Tidak itu saja, dia harus siap menerima ejekan dan bulian dari netizen. Namun, sakit akibat luka atau karena ejekan tidak membuat Joe menjadi ciut hati, lalu menghentikan langkah dia untuk bertanding kembali. Yang menjadi motivasi seorang Joe adalah dia tahu dia seorang atlet, dia bertanding bukan mewakili netizen, dan dia tahu betul dia berjuang membawa nama bangsa. Saudara-saudari, jika kita melihat seseorang itu berjuang dan bahkan harus bertekun bertahan di dalam penderitaannya, tentu ada alasan dan motivasi bagi orang tersebut untuk terus bertekun. Entah itu demi keselamatan dirinya, seperti mungkin beberapa waktu yang lalu kita harus diam di rumah supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Kita juga tahu banyak orang tua yang rela kerja mati-matian, hidup susah demi menghidupi keluarga dan anak-anaknya. Ada juga orang yang berjuang dan rela hidup susah untuk orang yang dikasihinya. Entah itu orang tuanya, pasangannya, saudaranya. Bahkan ada juga orang yang rela memberi nyawanya demi membela negara atau demi membela kepercayaannya. Saya yakin demi apapun itu, pastilah hal yang sangat berharga untuk diperjuangkan. Demikian juga halnya dengan Rasul Paulus. Paulus telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hidupnya berubah dari seorang pembunuh, kemudian menjadi pemberita Injil, menjadi seorang rasul, menjadi seorang guru. Dan di dalam pelayanannya memberitakan Injil, saat itu Paulus mengalami banyak tantangan dan banyak penolakan. Dan dia juga harus menderita. Dia juga mempunyai seorang anak rohani tapi masih muda yang bernama Timotius. Dengan keadaan yang penuh tekanan, bahkan banyak bahaya mengancam jiwanya. Timotius saat itu pasti merasa gentar. Tidak hanya itu, selama melayani, Timotius itu pun banyak sekali mengalami kesedihan sehingga dia harus mencurahkan air matanya. Paulus merasakan betul bebannya ini sangat begitu berat dan tim pelayanan Paulus ikut terintimidasi oleh rintangan ini. Untuk itulah Paulus menuliskan surat agar dapat menguatkan dan meneguhkan Timotius. Mari kita lihat apa pesan yang disampaikan Paulus kepada Timotius. 2 Timotius pasal 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku, Paulus, tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Paulus tidak meminta Timotius untuk bertekun dan kuat dalam penderitaan, tapi juga tidak merasa malu bersaksi bagi Tuhan. Paulus sendiri banyak sekali dibentuk Tuhan melalui berbagai kesukaran hidup.
Tetapi semuanya ini tidak membuat Paulus kemudian mundur dan kemudian meragukan Tuhan. Sebaliknya sikap Paulus justru dia semakin mengandalkan Tuhan, semakin bertekun dan bersemangat melayani Tuhan. Bahkan hukuman penjara pun tidak bisa menghentikan langkah daripada Paulus. Tentu ada alasan Paulus bersikap demikian. Paulus tahu mengapa dia menderita, yaitu karena dia mengenal Tuhan yang ia percaya sebagai sumber keselamatan. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Itulah dasar ketekunan Paulus. Saudara, kalau saya tanya atau kita tanya kepada kita sendiri, keputusan apa yang penting di dalam hidup ini? Jawabannya tentu bisa banyak macam ya. Menentukan pendidikan anak, memilih pekerjaan atau karir, memilih pasangan hidup, menentukan tinggal di mana, dengan siapa, kemudian memilih investasi mana nih, khususnya di pandemi ini, atau juga memilih gereja mana ya, dan masih banyak lagi. Tapi di antara keputusan-keputusan penting tersebut, keputusan apa yang paling penting? Keputusan yang paling penting dalam hidup adalah memutuskan siapa yang kita percaya. Mengapa keputusan siapa yang kita percaya itu terpenting? Mari kita coba perhatikan cara orang menjalani hidup, cara berpikir dan cara dia meresponi kejadian di dalam hidupnya. Semua itu ditentukan dengan siapa yang dia percaya dan yang dia imani. Bagi orang yang percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hanya bertindak sebagai hakim. Ketika salah, maka akan siap mendapatkan hukuman. Maka manusia berusaha berbuat baik untuk terhindar dari hukuman itu. Jika mereka mengalami penderitaan atau kemalangan, maka pastilah ada dosa mereka sehingga Allah marah. Lalu untuk itu mereka harus membayar dengan perbuatan baik atau amal. Semakin banyak berbuat baik, semakin terhindar dari amarah Allah. Contoh lain ya, kita juga mungkin banyak mendengar sekelompok orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Jalani hidup inilah dengan pemikiran dan kata hati kita, kata hati mereka. Hasilnya mereka akan dapat melakukan apa saja di dalam hidup ini, bebas untuk berlaku apa saja. Karena mereka sendiri yang menjadi tuan atas hidupnya. Keputusan yang paling penting adalah memutuskan siapa yang kita percaya. Mengenal Tuhan yang kita percaya adalah hal terutama bagi kita, setiap orang percaya. Saudara dan saya, mari kita tanyakan pada diri kita dan jawab dengan jujur, siapa yang sungguh-sungguh kita percaya? Sudahkah kita mengenal Kristus dan meyakini bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat? Di dunia ini banyak manusia yang berusaha ingin menjadi Tuhan, entah itu disadari atau tidak. Namun, hanya ada satu Tuhan yang menjadi manusia, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia tahu manusia tidak pernah bisa menyelamatkan dirinya dari kebinasaan akibat dosa. Karena kasih-Nya yang begitu besar, maka Yesus Kristus lahir ke dunia ini. Dia mati dan bangkit kembali, kuasa maut dipatahkan oleh-Nya. Hingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Namun bertekun di dalam keselamatan dan bersaksi bagi Tuhan, itu juga ada tantangannya bagi kita semua. Sekuat apapun kita berusaha untuk berbuat baik dan ramah kepada orang lain, jika kita benar-benar memegang iman kita, jika kita ingin bersaksi tentang Tuhan Yesus, pasti kita akan mengalami penolakan. Jika Paulus pada saat itu dia mengalami penolakan karena ajaran-ajaran yang disampaikan, ajaran Injil itu adalah sesuatu yang sangat berbeda dengan ajaran lain yang menyimpang dengan Injil pada saat itu.
Hal ini juga yang akan kita hadapi di zaman sekarang. Bisa saja kita sebagai orang Kristen, kita akan dicap dan akan dikatakan gini, kuno lu, ketinggalan zaman, percaya dengan Alkitab. Kamu jadi orang jangan sok suci. Nggak enak ya sama kamu main, nggak gaul gitu loh. Atau kalau kita kerjasama, orang lain bilang, nggak enak banget ya kerjasama dengan kamu, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini dosa, ini salah. Mungkin juga ada di antara kita yang mendapat tentangan atau hambatan justru dari orang-orang terdekat. Saudara-saudari, tidak ada jaminan bahwa hidup akan mulus ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan jika kita renungkan, ada waktu kita begitu berkobar dengan iman kita dan melayani dengan berapi-api. Namun sayangnya tidak selamanya terus demikian, bukan? Roda kehidupan itu selalu berputar dan ada kalanya kita kuat dan tentu ada saatnya kita merasa tidak berdaya. Apalagi jika kita mendengar atau melihat orang yang dulunya mengajak kita untuk percaya Yesus, yang begitu setia melayani, kemudian meninggalkan Tuhan. Apalagi ditambah mereka memberikan kesaksian kenapa mereka meninggalkan Tuhan. Kita mungkin juga akan bertanya, apakah benar ya imanku kepada Yesus Kristus? Atau ketika orang yang telah kita layani untuk percaya Yesus, mereka percaya dan bertobat. Tapi kemudian mereka mundur dari imannya. Bagaimana pula dengan perasaan kita sebagai orang tua seandainya kita yang melayani dengan sungguh kepada Tuhan dan kita didik anak kita baik-baik, kita bina imannya sejak kecil, dan ketika dewasa mereka datang kepada kita dan berkata, "Pa, Ma, aku mau ngomong nih, aku sudah tidak yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan saya yakin bahwa Yesus itu bukan Tuhan yang sejati." Hal-hal seperti ini bisa saja kita alami dan dapat membuat kita meneteskan air mata kepedihan. Mungkin kita juga sedang dalam situasi hidup sulit sehingga mengalami kegersangan dalam kehidupan rohani. Sehingga nyala api dalam diri kita itu makin lama makin redup. Semangat untuk melayani pun hilang dan kita menjadi malu karena Injil. Apalagi kita harus menerima ejekan daripada orang lain karena iman kita. Ejekan seperti lagu, buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah-susah mengikut Yesus? Apalagi harus menderita. Saudara-saudari yang terkasih, hanya ada satu kunci untuk kita bisa tetap kuat di tengah situasi sulit, yaitu tetap dan terus percaya bahwa Yesus Kristus telah menyelamatkan kita. Dan Dia memanggil kita dengan panggilan kudus. Allah kita menginginkan kita. Dan Dia telah membuktikan keagungan kasih-Nya dengan mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Itulah sebabnya kita harus percaya bahwa perjuangan kita adalah untuk sesuatu yang sangat-sangat berharga. Lions for Lambs adalah sebuah film yang menceritakan dua mahasiswa yang terinspirasi oleh dosen mereka, yaitu agar mereka melakukan sesuatu yang penting di dalam hidup. Kedua mahasiswa ini pun bergabung dalam wajib militer untuk bisa ikut berperang di Afghanistan. Saya akan ceritakan salah satu adegan di bagian terakhir film ini. Saat itu kedua sahabat itu ada di dalam helikopter yang terbang dengan ketinggian yang rendah di daerah musuh. Nah, pada waktu itu hari sudah gelap, malam,
Dan kemudian tiba-tiba ada satu ledakan dari bawah. Dan ledakan itu ditujukan dan mengenai badan helikopter tersebut. Helikopter itu terguncang dengan kerasnya dan di tengah-tengah goncangan itu, salah satu dari mereka, sahabat itu harus mengambil keputusan. Dan kemudian pada saat mereka sedang mengambil keputusan untuk mengoperasikan, memikirkan bagaimana apa yang mereka lakukan, salah satu dari mereka jatuh ke dalam area musuh. Dan kemudian sahabat yang lain yang masih ada di helikopter, ketika helikopter itu akan terbang lebih tinggi, kemudian dia menjatuhkan diri ke area musuh itu untuk mencari dan menemukan temannya itu. Nah, kondisi saat itu memang tidak memungkinkan helikopter untuk membantu pencarian tersebut. Ketika sahabat itu sudah lompat ke bawah, di tengah kegelapan, akhirnya dia menemukan temannya. Namun kaki daripada sahabatnya itu patah. Nah, berdua mereka duduk di tengah kegelapan, berusaha bersembunyi. Tetapi kemudian ada sorot lampu dari musuh yang makin lama makin mendekati mereka. Sahabat yang patah kaki tentu tidak bisa merangkak dan lari dengan cepat untuk bersembunyi. Kemudian dia berkata kepada temannya, "Engkau lari, tinggalkan aku sendiri di sini. Selamatkanlah dirimu dan bersembunyilah di sana." Namun temannya berkata, "Tidak, saya tidak akan pergi. Kita berdua telah memutuskan untuk bergabung bersama dan kita berdua tetap akan bersama hingga akhir." Film ini pun berakhir dengan kedua sahabat itu bangkit dan berusaha berjuang bersama melawan musuh saat itu. Tapi karena musuhnya begitu banyak dan akhirnya mereka mati bersama dalam keadaan bergandeng tangan. Sebelumnya mari kita coba pikirkan bersama apa hal yang lebih memilukan di dalam hidup ini selain menderita dan mati. Banyak orang yang menderita dalam hidup dan hingga di akhir hidupnya menyatakan bahwa ketakutannya adalah menderita tetapi tidak ada seorang pun yang bersama dengannya. Ketika mati tetapi tidak ada yang menemani dan hanya sendirian. Hal yang lebih memilukan dari menderita dan kematian adalah ketika kita menderita dan mati sendirian. Saudara-saudari, Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Menjadi orang Kristen memang tidak berarti kita kebal dari penderitaan. Namun yakinlah bahwa Tuhan kita telah mengalami penolakan dan kesengsaraan hingga mati di atas kayu salib. Tanda paku di kaki dan tangannya menunjukkan bahwa ia sudah menderita karena kasihnya kepada kita. Dia juga selalu bersama dengan kita dan turut merasakan penderitaan kita. Bahkan ketika kita harus mengalami kematian, kita tidak takut karena kita tidak pernah sendirian. Kita percaya bahwa ketika kita mati, kita akan bersama dengan Allah Bapa. Saudara-saudari, apapun yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita hingga saat ini, mari kita terus bertekun dengan panggilan kita, dengan iman kita. Dia yang telah memanggil kita berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan kepada kita hingga pada hari Tuhan. Seperti yang tertulis di 2 Timotius 1 ayat 12. Seorang pemuda yang sejak remaja mengikuti kegiatan Kristen di sekolahnya, namun hal itu tidak membuat dia percaya kepada Yesus. Hingga suatu waktu dia melakukan pelanggaran hukum sehingga harus dipenjara. Nah, saat dia mendekam di penjara sendiri dan banyak merenung,
tiba-tiba dia dikunjungi oleh seorang hamba Tuhan dan timnya. Itulah yang menjadi titik balik yang membawa perubahan yang nyata di dalam hidup pemuda ini. Akhirnya dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah lepas dari penjara, pemuda ini akhirnya mendapat panggilan untuk melayani Tuhan. Kemudian dia belajar dan menjadi hamba Tuhan, dan Tuhan pun mengaruniakan kepadanya keluarga kecil yang bahagia dengan 2 putri yang cantik dan baik. Selama 20 tahun, dia tetap melayani dengan setia kepada Tuhan. Akhir-akhir ini dia merasakan kurang sehat, diare dan muntah-muntah. Nah, setelah berobat ke dokter, pulang kembali diare dan muntah-muntah. Sehingga akhirnya dia harus dirawat inap. Akhirnya dokter kemudian memberitahukan bahwa ada serangan jantung dan harus diambil tindakan operasi implan. Nah, saat dia akan mempersiapkan diri dan ketika dia akan masuk ke ruang operasi, dia minta izin. Kalau boleh diizinkan untuk bertemu dengan istri dan kedua putrinya. Karena dia tahu ketika dia masuk ruang operasi, kemungkinan dia tidak akan keluar lagi. Istrinya datang dan bertanya kepadanya, apakah engkau kecewa dengan Tuhan yang engkau layani dengan begitu setia? Dia katakan, aku tidak pernah kecewa kepada Tuhan. Aku tetap percaya kepada Tuhan yang memanggilku. Nah, ketika putrinya datang, dia peluk mereka satu persatu dan berkata, Papa mengasihimu. Kata-kata yang sering diucapkan tetapi terasa sangat berbeda dan dia sungguh-sungguh menyatakan hal ini. Mereka pun menangis dan dia bisikan kepada anaknya, tetap percaya kepada Tuhan ya. Waktu operasi pun tiba dan dia harus masuk sendirian ke ruang operasi. Di dalam dia melihat ada seorang dokter yang menghampirinya. Dokter itu menenangkan dirinya dan mengatakan bahwa tindakan ini adalah tindakan yang biasa dan segala sesuatu akan baik-baik saja. Ternyata dokter itu adalah anggota persekutuan atau anggota KTB dari pendeta di gerejanya. Kehadiran dokter itu membuat dia jauh lebih tenang dan dia sudah siap jika waktunya dia akan bertemu dengan Tuhan yang menciptakannya. Dia sadar bahwa Tuhan sekalipun tidak pernah menampakkan dirinya, tapi menunjukkan dirinya melalui kehadiran keluarga, pendeta, dan saudara seiman yang mendoakannya. Operasi pun berjalan dengan baik dan dia bisa sembuh. Tapi dia harus berusaha dengan sangat-sangat keras untuk menjaga makan karena dia sangat hobi makan. Dan dia harus banyak olahraga agar denyut jantungnya itu bisa normal kembali. Dia tahu bahwa jika dia masih hidup sampai sekarang, artinya Tuhan masih belum selesai berkarya melalui hidupnya. Sekalipun dia harus berjuang dengan kondisi fisiknya yang makin lemah, tapi itu tidak menjadi alasan untuk dia berhenti melayani. Justru dia bersyukur kepada anugerah Allah atas kesempatan yang Tuhan berikan, dia terus melayani, bersaksi dan memberitakan Injil, khususnya bagi napi-napi di penjara. Bapak Ibu, Tuhan kita berkuasa untuk memelihara dan menguatkan kita. Apapun badai yang hadir dalam hidup kita, bentuknya bisa berbagai macam, kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah sumber keselamatan sejati. Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus Kristus berkuasa memelihara dan menguatkan kita. Ketika kita percaya dengan sungguh-sungguh akan Tuhan Yesus Kristus, kita akan selalu yakin bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita akan mendatangkan kebaikan bagi kita dan untuk kemuliaan nama Tuhan.
Mari kita berdoa. Kami datang pada Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur untuk perjumpaan yang boleh kami alami, di mana Tuhan memilih dan memanggil kami menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan hadir menjadi Tuhan dan juru selamat kami melalui Yesus Kristus yang hadir bagi kami yang tidak layak untuk menerima anugerah itu. Tuhan tolong kami untuk kami senantiasa berpegang teguh kepada iman kepercayaan kami kepada Engkau, sekalipun banyak hal-hal dan rintangan yang membuat kami ragu dan membuat kami tidak melihat pekerjaan-Mu yang nyata. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya bahwa Engkau juru selamat kami senantiasa memelihara hidup kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, yang telah memanggil kami, yang telah menyelamatkan kami. Engkau adalah Allah yang berkuasa untuk memelihara apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Bahwa kami percaya bahwa Tuhan mampu berkarya melalui hidup kami. Dengan ketaatan, dengan iman kami yang sederhana ini kepada-Mu Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.